Kesehatan mental menuju manusia bermoral dan berakal. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMK Kesehatan Pegri Denpasar, yang saya hormati panitia pelaksana lomba, dan yang saya kasihi saudara-saudara dan para hadirin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dengan acara lomba pidato dengan tema Kesehatan Lingkungan Sekolah. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Lantas, salah satu pusat dalam pendidikan adalah di sekolah. Jadi, bagaimana bila di sekolah tidak ada kesehatan? Apakah benih-benih dapat disemai dengan baik? Bila kesehatan bisa mengarah kepada kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, kesehatan juga dianggap sebagai aset berharga yang perlu dijaga dan diperhatikan dengan serius, terutama dalam konteks pendidikan atau lingkungan sosial. Tentu, salah satu ombak yang mengguncang pendidikan di sekolah adalah masalah bullying atau perundungan, yakni sebuah tindakan penindasan atau kekerasan oleh satu orang maupun berkelompok. Saudara-saudara, izinkan saya membagikan cerita tentang seorang siswa pindahan yang berlayar dalam arus intimidasi. Siswa tersebut memulai babak barunya dengan penuh semangat. Namun, harapan itu hancur ketika ia menjadi sasaran empuk dari geng populer yang ada di sekolah tersebut. Kisah lain seperti seorang siswa yang terkucilkan dan terimajinalkan di dalam kelas. Dia menjadi siswa yang tak dipedulikan dan cenderung menjadi sasaran ejekan dalam setiap tindakannya hingga dia mulai kehilangan kepercayaan diri. Generasi muda, kita semua adalah pelayar menuju dermaga masa depan bangsa. Sayangnya, terkadang perjalanan ini diwarnai badai perundungan yang merenggut semangat dalam berkembang. Semangat ini bukan sekedar tongkat keberhasilan, melainkan benteng yang menangkal ancaman perundungan. Ancaman perundungan menyeruak, kesehatan dirobohkan. Kasus perundungan yang mulai terus bertambah hingga diperparah dengan ketidaktahuan kita mengenai penyebab kehancuran sebuah kesehatan. Hal pertama yaitu penguasaan dan kendali oleh beberapa pelaku perundungan yang mencoba mengintimidasi orang lain. Kedua, datanglah ketidakpedulian sebagai sekutu diam yang merusak. Terkadang kita menjadi saksi, tetapi apatis membungkam suara keadilan. Ketiga, kurangnya kesadaran di kalangan pelaku sendiri menjadi akar masalah yang tumbuh menjadi keganasan yang tak terkendali. Dalam mengurai lapisan-lapisan ini, kita harus mengugah rasa keadilan dan empati. Komisi Perlindungan Anak mencatat terdapat 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu pada tahun 2021 sebanyak 53 kasus dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Dampak yang mungkin timbul dalam situasi tertentu dapat mencakup gangguan mental yang serius. Hal ini mencakup rentetan gejala mulai dari meningkatnya sensitivitas emosional, meluapnya rasa amarah, hingga terjerumus ke dalam lubang depresi dan perasaan rendah diri yang menghimpit. Ketidakpastian dan kekhawatiran dapat merajalela, memicu tingkat kecemasan yang tinggi. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim, orang dapat merasa terdesak hingga muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan niat bunuh diri. Hadirin yang saya hormati, pilar-pilar kesehatan perlu dibangun lagi menjadi penopang masa depan yang gemilang. Penting bagi kita semua, terutama pemimpin, pendidik, dan siswa, untuk bersatu melawan perundungan. Inilah saatnya kita menciptakan lingkungan aman dengan melakukan 3S, sebelum, saat, dan sesudah. Sebelum terjadinya perundungan, sosialisasi dan kegiatan anti perundungan, mari menciptakan pemahaman mengenai perundungan. Saat terjadinya perundungan, aturan yang tegas dan sanksi yang berat. Aturan bukan hanya sekedar kata-kata di atas kertas, tetapi aturan yang tegas dan sanksi yang berat menjadi pengingat yang kuat bagi mereka yang terlibat dalam perundungan. Setelah terjadinya perundungan, mari ciptakan jalur komunikasi yang terbuka. Hadirin yang saya hormati, bullying punah, masa depan cerah.
Mari bersama-sama memadamkan tindakan bullying. Kita membuka pintu masa depan yang penuh harapan. Biarlah proses persemaian berjalan dengan maksimal. Kesehatan mental menuju manusia bermoral dan berakal. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Santi, Santi, Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya.